Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita sering bicara tentang desa, tetapi pada saat yang sama kita sering lupa bahwa saat kita bicara desa, kita tidak bicara desa secara utuh. Bahwa desa ada pemerintahannya, bahwa desa ada masyarakatnya. Apalagi saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kaitannya dana desa, yang menjadi sorotannya terus menjadi dana desa, tidak pernah menjadi pembicaraan bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintah desa. Saudara, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus kenal apa itu penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kemudian bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan desa ini, tentu dalam pemimpinan seorang kepala desa dan perangkat desa sebagai subsistemnya, pemerintahan desa berjalan. Pertanyaan yang lain adalah bagaimana jabatan kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses demokrasi. Kepala desa memiliki masa jabatan 6 tahun untuk 3 periode. Kemudian bagaimana dengan perangkat desa? Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan oleh camat atas nama bupati atau wali kota. Artinya perangkat desa benar diangkat oleh kepala desa, tetapi melalui mekanisme diantaranya adalah proses jaringan, tes. Setelah tes, kepala desa secara teknis melakukan konsultasi kepada camat atas nama bupati untuk kemudian perangkat desa dapat diangkat menjadi perangkat desa definitif. Lalu perlu ditanya, siapa perangkat desa itu? Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa yang dimaksud adalah 1. Kesekretariatan, 2. Kewilayahan, dan 3 adalah pelaksana teknis. Kemudian saudara, sering menjadi persoalan ketika kita bisa bicara tentang masa jabatan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau masa jabatan kepala desa sudah final, 6 tahun untuk 3 periode. Namun bagaimana dengan perangkat desa? Sering kita temui bahwa perangkat desa yang menurut undang-undang bermasa jabatan 60 tahun, sering kita temui dan kita jumpai ada pemberhentian perangkat desa yang tidak seharusnya diberhentikan. Karena berdasarkan undang-undang, ketentuan pemberhentian perangkat desa antara lain, perangkat desa atas nama pribadi, atas inisiatif pribadi mengundurkan diri. Yang kemudian yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, diberhentikan. Dalam hal diberhentikan, yang dimaksud diberhentikan, perangkat desa tersebut 1. Usia telah genap 60 tahun. Kemudian yang kedua, berhalangan tetap. Yang ketiga, telah tidak memenuhi syarat kembali menjadi perangkat desa. Yang terakhir tentu diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. Yang terus terjadi perdebatan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa kadang-kadang tidak dimaknai sebagai sebuah proses yang kemudian dimaknai sebagai kewenangan secara mutlak. Tidak demikian. Karena pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme uji, tes, dan penjaringan yang sedemikian panjang, kemudian dikonsultasikan dengan camat, tentu pemberhentiannya pun harus melalui mekanisme yang benar. Kalau kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri itu persoalan lain. Tetapi kalau pemberhentian itu atas dasar suka dan tidak suka, ini menjadi persoalan. Karena prinsipnya perangkat desa adalah sistem yang ada di desa. Dia yang menjadi tangan panjang pembangunan desa. Bagaimana mungkin dalam pembangunan desa setiap tahun harus terjadi pergantian perangkat desa? Jelas itu tidak mungkin. Karena
pembangunan harus berjenjang dan bisa dilakukan oleh mereka yang telah memiliki pengalaman dalam pembangunan desa. Artinya masa jabatan perangkat desa 60 tahun adalah final dan tidak boleh ada pemberhentian perangkat desa sebelum mereka berusia 60 tahun. Kalau kemudian ada persoalan tentang SK pengangkatan, tentu kearifan kepala desa yang sadar akan pembangunan desa. Kalau kemudian SK itu hanya berbunyi 1 atau 2 tahun, tentu pengalaman yang bersangkutan menjadi pertimbangan untuk selanjutnya. SK disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 seperti Permendagri 67 tahun 2017, di mana perangkat desa harus menyelesaikan masa kerjanya hingga 60 tahun. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di lain persoalan. Tolong kita masyarakat desa dan siapapun bicara desa utuh dalam kerangka desa secara satu kesatuan. Ini dengan berhentinya Pak Sugeng sebagai kepala dusun Puun dan Pelawon ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 579 yang beliau purna tugas dalam umur 65 tahun. Dan dari perjuangan Pak Sugeng, kami terima kasih atas inisiatif dari semua perangkat desa. Berhubung belum ada anggaran purna tugas dari pemerintah, dari pemerintah desa, teman-teman telah memberikan tali asih bersamaan yang diberikan kepada Pak Sugeng Hartanto untuk hari ini. Semoga apa yang panjenengan berikan sebagai tali asih dari rekan perangkat desa se-Desa Kundurajo ini nanti bisa bermanfaat bagi Pak Sugeng, juga teman-teman yang mengeluarkan sebagai tali asih ini mendapatkan imbalan terbaik di hari-hari berikutnya. Yang selanjutnya, dengan berhentinya Pak Kadus Sugeng Hartanto sebagai kepala dusun Puun, kami limpahkan PH harian kepada Bapak Ponen selaku Kepala KUR Urusan Umum sebagai PTH Kadus Puun dan Pelawon. Yang kemarin Pak Ponen ini menjabat PTH KUR Perencanaan, maka KUR Perencanaan hari ini kami menunjuk sebagai pelaksana harian KUR Perencanaan, kami serahkan kepada Bapak Tony selaku kasih pelayanan. Semoga nanti bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, dan berhubung saat ini bahwa perangkat desa Kundurajo yang 03 Kadus 1, KUR 1 dan Kasih 1, maka mohon semua perangkat desa nanti dalam melaksanakan tugas bisa saling membantu sehingga pelaksanaan pemerintahan desa Kundurajo dengan bertanya 3 perangkat desa ini masih berjalan dengan baik dan tidak mengurangi semangat kinerja perangkat desa untuk membangun desa Kundurajo. Mungkin itu yang kami sampaikan terkait dengan purna tugas ini, dan ini nanti kami berikan waktu kepada Pak Sugeng Hartanto untuk menyampaikan sepatah 2 kata kepada perangkat desa yang masih melaksanakan tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan keputusan SK saya bahwa hari ini saya sudah habis masa saya, dan selanjutnya saya bekerja di pemerintahan Desa Kundurajo mulai tahun 1994, dan sekarang saya sudah berlaku kurang lebih sampai tahun 2020 ini kurang lebih 28 tahun atau 27 tahun. Dan selanjutnya
kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Kepala Desa, selama saya menjabat menjadi Kepala Dusun Puun dan Pelawon, pasti ada kekurangan dan ada kesalahan. Yang mana kesalahan itu yang saya sengaja dan saya tidak sengaja. Saya Undang-Undang Nomor 5, 7, 9 dan Undang-Undang Nomor 6 2014, juga Permendagri 67 tahun 2017. Bapak, saat hari ini kami nyatakan sudah purna tugas, dan kami atas nama pemerintahan desa atas perjuangan penjenengan selama ini kurang lebih 27 tahun sampai 2008 tahun. Semoga nanti perjuangan penjenengan nanti bisa dikenang oleh masyarakat Indrajo, dan atas nama pemerintahan desa kami tidak bisa berupaya apa-apa, hanya terima kasih. Namun selain SK yang kami berikan, kami ada titipan tali AC dari rekan-rekan semua perangkat desa kepada perizinan. Mohon nanti bisa dimanfaatkan, karena kami sadar secara aturan bahwa dana purna tugas dari pemerintah saat ini tidak ada. Dengan hati keterketuknya perangkat desa kami selaku pimpinan sangat luar biasa. Semoga niat baik ini nanti menjadi suri teladan semua perangkat desa yang ada untuk perangkat yang purna tugas. Mungkin itu yang akan lawan sampai terisi kepala dusun definitif, dan tugas penjenengan adalah sama sesuai dengan kadis definitif yang ada sampai terisi kepala dusun definitif. Selamat bekerja, selamat menunaikan tugas penjenengan sebagai ibadah untuk masyarakat dan terima kasih. Semoga nanti dijalankan dengan